akan berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan, nafas, kesehatan pada saat kami bangun tadi pagi. Anugerah, mujizat yang terbesar yang kami boleh terima hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang selalu baru dalam hidup. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Karena sesungguhnya firman-Mu lebih daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini. Pak Hari, Ibu Liliana yang merendah hati yang saya kenal. Mereka berdua lama ya, 20 tahun dan hari ini tetap melayani Tuhan. It's amazing ya. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, amazing. Dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8. Ayatnya yang pertama saja, karena kalau banyak-banyak suka mumet gitu kali ya. Kita baru saja dilayani oleh hambanya, saya pikir tadi Ari Lasso. Tapi ternyata Donald Lasso ya. Tuhan memberkati Pak Donald. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saya dimintai oleh panitia untuk tema dan Tuhan taruh tema ini di hati saya. Coba kita baca bersama-sama saudara. Ayat yang pertama saja, 1, 2, dan 3. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Tema khotbah saya adalah remembered by God. Diingat oleh Tuhan. Amin saudara. Ya. Hidup ini jadi nothing when God doesn't remember us. Anda lihat di ayat yang pertama di situ, bahkan Tuhan itu mengingat Nuh and the whole family there. Ada 8 orang yang selamat. Can you imagine it? Dari begitu banyak orang pada saat itu, only one family. Hanya satu orang saja yang, satu keluarga saja yang boleh selamat. Why? Karena mereka di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingat kepada mereka. Saudara, ketika Anda hidup berkenan di hadirat Tuhan, not only you, but your entire family diingat oleh Tuhan. Amin. Saya mendapatkan iman itu dari ibu saya. Anda boleh mendapatkan iman mungkin dari yang lain. Dan ternyata ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan mengingat akan keluarganya. Dan sejak saat itu saya jadi hamba Tuhan meskipun dengan segala pernik-pernik, ngelawan lah ya, merasa diri masih muda, enggak layak, not deserve it. Tapi Tuhan itu kalau memanggil seseorang, mempercayakan seseorang, sampai kapanpun dia bertanggung jawab. Halo. So you have to keep your faith. Anda dan saya harus pegang iman itu, no matter what it is. Apapun yang terjadi, pegang itu. Mungkin kekayaan Anda tidak punya, atau mungkin ada masalah persoalan, tapi about faith. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini penting, kenapa demikian? Karena sedang disesah itu. Dengan segala ajaran, apapun, dengan segala paradigma yang meskipun orang bilang ya ada benar, bla bla bla, tapi according to my heart, saya harus bilang bahwa yang benar itu Yesus.
Amin. Ya. Anda tidak bisa lagi kutak-atik dia. Ya. Dan nama dia begitu terkenal, ya, so famous, well known, sehingga akhirnya siapa lagi yang harus digoyang selain Yesus. Karena dari sana orang-orang yang menggoyang dapat keuntungan. Dan bagi kita sudah menerima keuntungan pada saat kita terima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Dan kalau Anda tanya kepada saya, kenapa Tuhan mengingat Nuh? Kenapa? Itu kan a big question. Kenapa? Katanya Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, mercy, penuh dengan kasih karunia. But why? Why only Noah? Kenapa? And his entire whole family. Kenapa? Pasti ada satu jawaban yang pas, benar, tepat, exactly, precisely. Tuhan itu kalau mengerjakan sesuatu precisely. Saya mau katakan buat Anda hanya ada dua hal. Yang pertama, Tuhan itu punya bagian dia. Saudara. Halo? Tuhan itu punya bagian dia. The rest, sisa daripada bagian itu, saya dan Anda yang harus mengerjakannya. Nah, artinya begini, bagian Tuhan, biar itu bagian Tuhan. Mengerjakan keselamatan, mati di atas kayu salib. Amin. Memberikan kasih karunia anugerah. Keselamatan itu anugerah, itu bagian Tuhan. Manusia tidak bisa kutak-atik itu. Even through their deeds, dengan tindakan-tindakannya. No, never. Enggak. Tapi apakah setelah dia mengerjakan bagian dia, and saya dan Anda do nothing? No. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, bahkan Tuhan mengatakan, aku menyesal menciptakan manusia. Waduh. Saya suka berpikir, seandainya Tuhan bilang begitu buat saya, aku menyesal menciptakan engkau. Aduh. Itu deep down in his heart. Can you imagine? Ketika Tuhan berkata, aku menyesal ciptakan kamu. Aku nih menyesal berikan harta buat kamu. Wow. Aku menyesal memilih engkau jadi hambaku Yohan. Dan dalam tahun-tahun terakhir ini, saya ada di bagian itu. Saya melihat ada bagian saya memang. Hidup ini gak selamanya Pak, Bu, betul gak? Ada berhentinya. Bisa nanti sore, nanti malam, besok pagi. And what have you done already? Apa yang sudah kau kerjakan buat Tuhan? Jangan kita pikir bahwa kita bisa hidup 100-200 tahun lagi. Hamba-hamba Tuhan tahun yang lalu berkumpul di satu negeri dan mereka bersepakat, mereka melihat atau mendapatkan satu revelation dari Tuhan. Bahwa bahkan gembala sidangmu senior, ya, coba perhatikan dia bilang, untuk 10 tahun terakhir. I was there ketika Pak Niko berkhotbah dan mengangkat kembali tulang-tulang daripada David Cakra, pendeta David Cakra yang juga menjadi sahabat saya, yang mati dan menurut saya bukan karena COVID, bukan karena tua, mati itu menurut saya adalah waktunya Tuhan. Setuju nggak? Ya, kalau kita punya iman, kematian itu adalah sudah waktunya Tuhan. Udah itu aja. Supaya kita nggak berpolemik ria gitu, ya. Kono ini, kono itu, terus nangisnya kelamaan. Dan dia bilang, tolong, dia panggil Pak David, Fit, Pak Niko, boleh cek. Fit, gak lama ya Fit. Ada Pak Rubin di situ, Rubin Adi. Dan dia bilang, Pak Rubin, kita sama-sama ya. Saya menunggu waktu Tuhan, biar saya panjang umur sampai 10 tahun lagi. You know why? Ada apa di 10 tahun ini? Sekarang tinggal 9 tahun. Ya. Bagi mereka ada satu kejadian penting. Anda boleh cek and recheck. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. No, we don't have to be there gitu. Di dalam statement itu. Tapi sepertinya gitu. Waktunya akan datang dan kita rasa itu.
Oh, kita jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, umat Tuhan, anak Tuhan, sahabat Tuhan, kita rasa. Rasa kita. Jadi jaga baik-baik dan perhatikan 9 tahun terakhir. Dan itu kurang lebih 2030 sampai 2033. Orang menghitung zaman Bapak 2000, zaman anak 2000, zaman Roh Kudus 2000. Sudah lewat itu 2000. Kenapa masih belum datang? Bagaimana dengan umur Yesus yang 33,5 tahun? That's it. Nah, kita nggak tahu. Biar Tuhan yang tahu. Tapi yang saya mau kemukakan adalah biar kita diingat oleh Tuhan. Ada satu ayat yang menjelaskan kalau dia datang, ada 2 orang di ladang, 1 ditinggal, 1 naik. Betul nggak? Bahkan ada yang lagi tidur, 1 tinggal, 1 naik. Ada yang bekerja, 1 tinggal, 1 naik. Saya berpikir tentang ayat itu, jangan-jangan, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan-jangan yang naik dari orang yang percaya itu separuh. Waduh, saya suka, apa ya, pegang kepala istri saya kalau dia lagi tidur. Anak-anak saya kalau lagi tidur di kamarnya, saya suka masuk. Saya suka lihat mereka tidur. Saya suka pegang kepala mereka. Saya selalu minta sama Tuhan. Biar kalau pengangkatan itu terjadi Tuhan, biar kita semua diangkat. Dan saya selalu bilang sama Tuhan, biar kau lihat hidup kau. Kalau memang ada yang salah dari keluarga dan keluarga besarku ada di sini, biar kau ingat aku ya. Tahun ini saya 50 tahun melayani. Tahun ini, bulan Juli nanti 50 tahun. 12 dari umur 12 tahun saya jadi putra altar di gereja lama saya. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Saya bukan keluar dari gereja saya yang lama. Tuhan berikan saya wawasan yang lebih, itu aja. Jadi hamba Tuhan. Saya datang kok ke kelurahan karena ditulis pekerjaan. Dulu kan pengusaha atau karyawan berubah menjadi pendeta. Terus agamanya kan Katolik. Mana ada sih pendeta Katolik? Nggak ada. Jadi orang-orang bilang, uruslah Pak di kelurahan. Saya datang. Kan katanya harus tunduk dengan pemerintah. Saya datang, saya bilang, Pak, ya ada apa Pak? Kayaknya ini suka ada di itu ya, di TikTok. Iya Pak. Terus mau ngapain di sini Pak? Foto-foto dulu. Oke Pak, kita for aja gitu ya. Terus dia bilang, kenapa Pak? Ini kan saya statusnya pendeta ya. Oh iya, betul. Terus di sini Pak, agama saya ini Pak. Bisa nggak saya rubah jadi Kristen? Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang apa? Bukannya sama Pak. Oh iya, saya angkat, saya punya KTP, sama. Oke Pak, terima kasih untuk pencerahan. Anda boleh bilang beda, orang Tuhannya sama kok. Betul. Anda pikir mereka menyembah siapa? Kristus. Saya suka diundang juga di komunitas mereka. Why? Kita seringkali bilang Pantekosta, GPI, GPDI, GBI, PDI, P3, Perindo gitu. Saya mau katakan sama, ya kan? Yang membedakan kan organisasinya. Amin, saudara. Tuhan selalu sama, tapi dengar baik. Dia membedakan siapa yang beribadah kepadanya dan siapa yang tidak beribadah kepadanya. Nah, kalau begitu kita melihat, ya, apa sih bagian kita, saudara? Ya, coba kita baca kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita supaya saya dan Anda setidaknya diingat oleh Tuhan. Ya, ayo kita baca bersama-sama dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 37 sampai 39.
I'm not talking about the end of the world, tapi saya bicara tentang bagaimana saya dan Anda mempersiapkan diri secara baik. Ya, oke. Baca sama-sama saudara, Matius 24 ayat 37 sampai 39. 1, 2, dan 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, lihat Nuh, ya, terus demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, lihat compare, ya, terus 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Bayangkan itu. Terus sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bertobat sekarang aja. Datang beribadah ke gereja sekarang aja. Amin. Banyak orang bilang, oh nanti minggu depan, ya kan, I do my business. No. Siapkan dengan baik. Kalau memang itu hari Minggu, datang. Setuju gak? Saya dari kecil umur 4 tahun sampai hari ini, saya nggak pernah nggak ke gereja. Even saya jadi karyawan, pengusaha, bahkan jadi managing director. Bagi saya tabu. Karena itu nanti masuk di dalam apa, saudara? Di dalam satu konsep penghitungan, gitu, reward. Kan perusahaan juga kena reward. Gaji sama, semua dapat, tapi kalau untuk bonus boleh sama tapi beda. You know why? Karena rewardnya dihitung berdasarkan apa yang kau lakukan dalam bentuk kebaikan. Di Tuhan apalagi, betul nggak? Apalagi. Saya punya kaki bengkak, saya bilang sama istri saya, bawa gua ke gereja. Orang-orang suka bilang, Pak, gereja itu dalam hati. I know for sure. Tahu saya. Tapi ketika kita datang ke gedung seperti ini, gedung yang bagus, udah dipersiapkan dengan baik. Ya. Ini 1/10 nih kerajaan surga kayaknya kan. Saya kalau masuk ke rumah, banyak orang-orang suka tanya, Pak, tadi gereja pertama, di mana habis ini? Saya nggak bilang Kebon Siri, saya bilang Haritanu. Mereka, gereja yang ya puluhan ribuan, dan hebatnya Bapak ini terkenal banget. Ya. Saya cuma bilang Haritanu. Oh iya Pak, memang di dalamnya ada gereja. Saya bilang ada lah, norak amat sih lo. Ada Pak, benar? Ada. Sama, what do you think? Emang gereja yang harus pakai bel? Enggak. Kamu lihat itu kayak ruang itu resepsi. Oh iya, terus saya nggak usah ngomong ini hamba Tuhan ya. Dia ngomong, kapan saya diundang ke sini Pak? Saya bilang, buat apa? Untuk cuma mau lihat aja. Berarti kan kalau kita persiapkan dengan baik, even gedung aja kita persiapkan untuk Tuhan. Benar ya Pak Ari? Iya loh. Apalagi ini. Amin. Kita nggak bisa bilang gereja itu di hati. Terus aja ngomong hati, Nanti saya tanya, hatinya di mana? Di mana gerejanya? Coba kasih lihat kepada saya. Begitu dibuka tetap darah, ya, ada tulang, ada daging. Jadi ya memang tubuh ini adalah bait Allah, tapi Yesus juga masuk ke sinagog, saudara. Ketika Anda beribadah dilatih apa? Dilatih kesetiaan, bayar harga, betul nggak? Ya, bawa mobil atau naik apapun juga kan harus bayar gitu. Anda pergi ke Tuhan gitu loh, bayar harganya. Kan Yesus bilang 3 perkara. Yang pertama, deny yourself. Yang kedua apa? Take up the cross. Yang ketiga apa? Follow me. Jadi kalau Yesus pergi ke sinagog ya ikut aja. Amin. Ikut aja. Kalau Yesus dibaptis, ya ikut aja. Orang dia dibaptis kok. Ku mau sepertimu Yesus. To be like Jesus, not to become Jesus. Yesus cuma ada satu, saudara. Betul? Become Jesus itu dia cuma ada satu, nggak ada, one and only. Tapi to be like Jesus, seperti Yesus. Jadi orang lihat, itu ada Yesus di dalam. Ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang adalah akhir zaman itu. Tiap-tiap hari Yesus bilang berjaga-jagalah kau. Berjaga-jaga. Aktivitas jalan terus, kerja jalan terus berkomunitas jalan terus, tapi jaga-jaga jalan terus. Amin. Jalan terus. Ini keluarga saya gitu. Saya belum pernah selama hidup saya terus maki-maki mereka karena takut bontar sore terus Yesus datang. Betul nggak? Jadi kalau saya ngomong sama adik saya, iya, oke, ya. Sama istri saya 33 tahun nggak pernah ngomong sial loh,
brengsek, enggak, walaupun mungkin ada dalam hati. Mama saya kalau ajar saya ambil. Walaupun banyak saya nggak bisa terima. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu anak baik ya? Iya. Walaupun dalam hati ini ada jahatnya. Kamu akan jadi hamba tuh. Ya Ma, doakan ya Ma. Amin ya Ma, amin. Sampai hari ini gak gampang 33 tahun. Tidak mengeluarkan sepatah kata yang busuk untuk istri saya. Untuk anak-anak saya, aduh, sekarang kan orang tua katanya susah didik anak. Siapa bilang? Orang tua itu tergantung anak, anak tergantung orang tua. Setuju nggak? Halo, ada yang nggak terima? Sekali lagi nih, anak-anak tergantung orang tua. Kalau orang tuanya keren, anaknya pasti keren. Yesusnya keren, Bapak kita keren, kita keren. Amin. Bisa dibentuk, bisa diatur. Ini nggak kemana-mana. Saya nggak pernah kamu enggak. Cukup apa? Ini aja 2 mata yang liatin dia. Udah. Bagi dia, udah Pak, jangan liatin aku terus. Liatin aja. Udah. Dia tahu bapaknya nggak suka. Lihat sih. Kalau nggak pernah harus begini, begitu. Dia tabrakin mobil berapa kali. Usia 17 tahun. Waduh, saya kasih untuk apa? Karena sayang saya sama dia. Baru belum sampai 2 minggu dia tabrak itu. Dia taruh karena dulu masih sepi kompleks rumah saya. Jadi di sebelah tuh gelap, dia taruh di situ. Tidak di garasi kita. Ya malam-malam istri saya bilang, kamu tahu nggak dia nabrak? Enggak, keadaan baik-baik. Coba lihat di rumah sebelah yang kosong. Ada apa? Mobil dia. Baru 1 minggu, 2 minggu. Itu mobilnya dalam posisi begitu. Kayak petinju dikebukin. Dia punya spakbor udah turun. Dia punya mesin itu merengek setengah. Aduh. Itu saya lihat kaca pecah. Saya kan bukan konglomerat. Betul. Cuma hamba Tuhan, nggak punya pekerjaan apa-apa, cuma melayani. Diundang ke kebun siri saya datang, diundang ke kebun apa namanya di belakang gitu, ya saya datang. Kalau memang itu pelayanan. Jadi waktu saya lihat, aduh hancur, langsung baru DP pertama lagi, cicilan pertama lagi. Itu aja 2 tahun apa 3 tahun saya cicil. Saya sedang pikir apa sanggup saya. Aduh Tuhan, tiba-tiba dihancurin. Begitu saya mau naik ke atas, ke lantai 3. Saya mau buka kamarnya udah setengah 12 malam. Roh Tuhan bilang, jangan. Karena malam itu kejahatan. Kalau kau kesini ribut. Nggak jadi. Saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, minum air sebanyak-banyaknya. Berdoa, bersyukur. Bersyukur untuk apa tuh? Untuk mobil? Enggak. Bersyukur bahwa masih ada aku. Dan anakmu tidak cacat sedikit pun. Enggak ada cacat. Pagi-pagi saya udah turun, pengadilan terbuka. Saya udah tungguin. Jam 6 pagi saya bangun. Muka saya udah Pontius Pilatus muka. Dia turun. Turun dari lantai 3 udah teriak. Papa. Aduh saya tahu ya. Maria Magdalena. Dia lari, dia tubruk saya. Dengan body begini sudah dia tubruk saya. Dia di paha saya. Dia pelukin saya. My dad, my daddy. Love you so much. Udah selesai lah. Mau diapain lagi? Selesai udah. Selesai di mana itu? Daddy, I love you so much. Saya pegang pipinya, udah nggak apa-apa. Cuman saya nggak bilang tabrakin lagi aja, enggak. Saya cuma bilang pergilah dengan damai dan jangan berbuat dosa lagi. Saya bilang sama istri saya udah bawa ke itu ke bengkel. Karena itu asuransi. Zaman dulu cuma 100.000 ya. Bayar begitu masuk. Ternyata yang punya bengkel owner itu lagi buka garasinya, pintunya, bengkelnya. Dan dia lihat mobil saya digerek itu turun, dia bilang, oh Yesus. Karena memang dia punya nomornya Yesus. 73ZUSUZ, Jesus gitu. Terus dia bilang, ini
mobil pendeta favorit saya nih. Tuh. Pak Yohan Lumoin dong. Istri saya langsung kan, so kenal, so dekat. Betul, dalam nama Yesus betul. Saya istrinya. Oh iya Bu, cek. Aduh parah ini Bu. Ini harus 6 bulan. Karena spare partsnya itu di luar. Tapi doa Bu, kalau ada tolong Pak Yohan suruh doa. Saya tahu Pak Yohan kalau doa hamba Tuhan pasti ada di sini Bu. Istri saya bilang, iya nggak apa, mau 6 bulan setahun ya. Yang penting beresnya. Tiba-tiba 2 minggu dia bilang, Bu besok Ibu tinggal ambil ya. Semua spare partsnya ada di sini. Aduh. Begitu saya datang itu kayak mobil baru. Saya bilang pakai lagi, pelan-pelan sekarang. 10 km per jam. Nggak pernah saya marah dia. Marah tapi hanya biasa. Jadi akhir zaman ini, saudara. Lihat, hal yang pertama yang perlu saya dan Anda garis bawahi, ternyata Nuh ini berkenan kepada Tuhan. Coba kita baca sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, Kejadian 6 ayat 7 dan 8. Yuk. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Itu kan berkat sebetulnya, tapi diabaikan oleh manusia. Tetapi Nuh, Alkitab bilang apa? Mendapat apa saudara? Kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa demikian? Dia mendapatkan kasih karunia. Coba Anda lihat di Kejadian pasalnya ke-6 ayat 9. 1, 2, dan 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Itu dulu. We have to be righteous. Amin. Iya. Jadi kalau Anda bersalah kiri, bersalah kanan, terus you think that nanti Allah akan bela kita. Ya ampun, itu pendapat yang salah. Ya kalau saya jadi hamba Tuhan, saya bukan hanya hebat di atas panggung, di bawah pun juga mencerminkan Kristus gitu. Amin, saudara. Anda jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mencerminkan itu. Kerja nggak ada korup. Ya. Walaupun ada potensi itu, tapi no. Jangan maling, saudara. Iya. Mau keren. Aduh, di dalam Tuhan bisa buat Anda jadi keren. Ya. Hidup sederhana tapi disukai oleh Tuhan daripada hidup kelihatannya hebat tapi dibenci Tuhan. Buat apa? Kadang saya bisa ngomong dari A sampai Z tentang firman Tuhan, tapi di keluarga saya nggak jadi berkat. Buat apa? Sampai adik-adik saya suka bilang, udah ini sekarang jauh, enggak apa-apa kok, aku datang. Saya pernah di Lipo Cikarang, itu berjalan hampir 1 jam. Adik saya datang ke sini. Saya bilang, buat apa kamu datang? Nanti aja. Enggak apa-apa. Kau role model bagi aku. Aduh, senang. Kalau nggak ada tembok di belakang saya udah rebah. Ya, ini ipar saya juga ini orang Batak, ya. Juga orangnya keras gitu. Tapi saya suka bilang sama dia, jangan keras, nanti pecah pembuluh darah. Harus baik-baik, punya kasih. Dan Nuh ternyata dicek and recheck, dia hidup benar loh. Amin, saudara. Saya dan Anda nih, maafkan saya nih, kan saya pakai saya dulu, suka hidup salah, terus masih bisa diampuni Tuhan. Bayangkan, halo, ya. Coba sekarang kita belajar hidup benar, ya. Coba belajar. Mama saya boleh berhak dia ngomong apa saja buat saya. Mama saya cuma bilang, kamu gak usah ngelawan. Gak usah. Kalau kamu anak Tuhan, kamu terima ini. Ini ajaran orang tua, terima ini. Nanti mama akan pergi. Kalau urut kacang, mama akan pergi duluan. Dan kamu akan terima berkatnya. Betul. Puji Tuhan, dia udah pergi meninggalkan. But I miss her voice. Yang suka bilang, kamu harus baik-baik. Kamu harus hidup benar. Kamu harus mengasihi Tuhan. Baik-baik dengan keluargamu. Ada 6 keluargamu yang lain. Kalau dia susah, kamu yang harus tolong. Kalau aku susah biar kau tolong dirimu sendiri.
Begitu ibu saya meninggal, saya kumpulkan seluruh keluarga saya. Dan saya bilang gitu, aku mau jadi perisai buat kamu. Something happened to all of you. Tell me. Beritahu. Mungkin saya nggak bisa tolong secara menyeluruh ya. Tapi setidaknya saya berdoa dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saudara, hidup benar itu bukan kelihatannya aja gitu ya. Orang bisa mendukung. No. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan Alkitab juga katakan tidak bercela. Ya. Jadi yang seharusnya memang dia tidak harus lakukan karena berbau dosa dan kejahatan. Just ignore it. Lepaskan, abaikan itu. Ya. Nah, bagaimana hidup benar dan hidup berkenan kepada Allah, tidak bercacat celah. Jadi Anda jangan terlalu tinggi mengatakan bahwa jadi hamba Tuhan harus, kalau pergi ke Plaza Indonesia, itu favorit saya tuh. Terus harus bawa Alkitab gitu ya. Terus jalan lurus, nggak boleh lihat kiri kanan. Terus nyanyi, minta Tuhan ya. Terus orang panggil Pak Yohan, siap darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Enggak. Tapi hidup seperti biasa, ada Tuhan di dalam hatimu. Coba Anda lihat yang pertama ya. Saya selesai jam 1:30. Saudara siap? Saya nggak siap. Coba kita baca sama-sama. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, bagian B ayat 9. Alkitab bilang begini. Dan Nuh itu, apa? Dan Nuh itu hidup apa saudara? Bergaul dengan Allah. Terjemahan di dalam bahasa Inggris, bahasa yang lain dan khususnya King James, New King James version yang diyakini itu mendekati aslinya. Kata hidup bergaul dengan Tuhan diterjemahkan dengan kata walk with God. Amin. Walk with God. Hari-hari orang tidak lihat tapi Tuhan lihat. Walk with God. Jalan sama Tuhan. Kalau kita sudah berjalan dengan, kalau saya ketemu Pak Hari di Plaza Indonesia, dia orangnya rendah hati nih, saudara. Bener, I'm telling you the truth. Kita ketemu di WC. Set. Pak Hari langsung, shalom Pak. Mungkin Pak Hari lupa, saya ingat banget. Terus dia gitu, Pak Yohan, halo. Cipika-cipiki, peluk. Ini saya mau ke DPR Pak. Oh iya, oke Pak. Tuhan berkati ya Pak. Habis keluar tuh Pak Hari semua. Itu Pak Hari, itu Tanu. Saya bilang emang Hari Wicaksono apa? Terus dia bilang, gitu ya Pak ya, enggak, ternyata orangnya enggak tegang. Enggak ada ketegangan di sini. Pak rendah hati ya, puji Tuhan. Walk with God. Biarpun orang tahu siapa dia ya, bukan saya angkat-angkat. Saya tipikal enggak suka angkat-angkatannya mereka. Tapi kebenaran saya ngomong kebenaran. Istrinya nggak kalah rendah hati. Halo Bu, lagi makan 3 minggu yang lalu ya Bu, dengan teman-teman ini pelayanan. Istri Hari Tanu masih pelayanan, baju putih ini hitam ya Bu, ya. Begitu saya lihat saya bilang gini sama istri saya, itu Ibu Liliana. Keluarga saya, oh ya sama teman-teman, ya udah kita jalan aja. Kita pikir siapa kita, siapa dia gitu loh. Orang kita nggak tahu siapa kita, ya kan? Kita aja udah nggak tahu siapa kita, ya kan? Ini Ibu Pak Hari berdiri Pak, bener. Orang yang kadang-kadang nggak punya MNC, baru punya ABC gitu. Udah di M sudah. Berdiri Bu, ya. Saya kenal ini Ibu juga dari 20 tahun yang lalu, bener. Anda jangan pikir saya kenal baru akuisisi Pak Hari itu Mobile 8. Orang yang menawarkan nomor Ibu ini. Langsung sebelah, Pak Yohan, shalom. Kalau nggak salah persekutuan doa kasih itu Messenger, saya lupa. Saya bilang, saya nggak kenal. Jadi saya bilang, ya Ibu, mungkin Pak, dia bagi-bagiin semua for free. Terus dia bilang, mungkin Pak Yohan butuh. Saya bilang, enggak. Sorry nih, ini dosa nih. Saya pikir siapa sih ini Ibu? Karena begitu, kata orang Belanda bilang infode gitu. Tahu infode? Cari di kitab Belanda ya. Yang artinya sederhana. Kuing gitu ya. Yang sung enggak. Cuma bilang sama saya, Pak kalau butuh Pak, boleh
apa namanya, pesan apa, nomor apa. Enggak, saya udah punya 2 telepon. Enggak, mungkin istri. Saya lagi pikir siapa dia gitu, saya nggak tahu siapa dia. Tuhan bilang coba cari tahu siapa dia. Siapa? Terus tiba-tiba dia bilang, itu Mobile 8 Pak, betul, suami saya sudah akuisisi. Nah, dalam hati saya bukan itu teman saya, apa BT Lim atau BL Lim, Mr. Lim. Enggak, sudah diakuisisi Pak, sekarang sudah jadi suami saya. Dalam hati saya, kapan ya akuisisi? Orang baru kemarin ketemu, mukanya masih sama. Muka sama, tapi pemilik udah beda. Terus tiba-tiba kalau Bapak mau, terus saya bilang, ada nggak angka 999? Ada. Dari 1 sampai 9 ada Pak. Memang ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus saya bilang, Bapak mau apa? Ya sekalian nama istri saya. Saya suka 9, istri saya suka 7. Boleh Pak, oke. Nanti ya Pak, ini kartu nama Bapak boleh datang ke ke kantor. Terus saya lihat, biasa aja tulisan Ibu Liliana. Besoknya Bu, Ibu nggak tahu ceritanya, sekarang saya cerita. Besoknya, aduh, selamat pagi, ini Pak Yohan Dongan. Pak, mau kasih tahu bahwa nomornya sudah tersedia. Ya, oke. Pak, ditunggu di kantor. Di mana ya? Di Kebon Siri, di sini. Oke. Kan orang gitu. Orang kalau susah nggak punya apa-apa belagu. Ngomongnya sekarang, oke, nggak jelas. Begitu saya masuk, ya ampun Tuhan Yesus Kristus Allahku yang baik. Ampun. Mobil saya aja udah ada itu khusus. Terus begitu saya masuk, saudara, berdiri semua Bu. Selamat pagi Pak ya. Dalam hati saya, oh ini jemaat. Masih belum tobat. Begitu masih, siapa Pak ya? Oh ya, saya mau cari Ibu Liliana. Oh ya, sudah ditunggu Bu di atas. Pak, di atas mana? Ternyata ditunggu, datang, begitu buka pintu, udah semua. Dari presiden ya, presiden chapter, kayak presiden apa gitu ada di situ. Saya ini, saya itu. Wah, ampun, saya kaget. Begitu duduk, silakan duduk Pak, ini nomornya Pak. Saya ke WC, diikutin satu orang, terus saya tanya, Ibu Liliana sebenarnya ya? Dijawab dengan gak jelas juga. Terus gitu. Nah di situ awal pertemuan. Dan ternyata setelah puluhan tahun gak berubah Bu. Anak saya bikin single. Walaupun memang sampai hari dia masih single. Istri saya gitu, oh iya mau untuk apa, buat promonya apa ya, di mana dia lagi diam-diam. Tiba-tiba saya ngomong sama dia, telepon aja Ibu Liliana. Istri saya, urusannya apa? Kan kau perlu media, kau perlu wartawan, telepon aja dia. Agak bodoh juga dia. Memang nanti, telepon aja coba. Kan dia nggak gitu terlalu kenal, coba aja telepon. Uji aja nih benar atau enggak. Karena saya pernah punya pengalaman itu. Dia cuma WA 1 kali, nggak lama 10 menit dia telepon. Maaf Bu, tadi masih rapat. Kita lagi bertanya nih, siapa yang punya MNC, istri saya atau dia? Karena ya maaf ya Bu, oke Bu, ini Ibu berhubungan dengan dia. Udah selesai, datang semua Pak. Gitu dari ya, cek. Anak saya paling juga butuh 2 wartawan, ya kan? Ini semua bukan itu yang penting. Yang paling penting istri saya telepon lagi, berapa Bu biayanya? Nggak ada biaya, itu yang penting. Saya bilang luar biasa. Walk with God. Ketika Anda berjalan dengan Tuhan, kita bisa lihat ada pengalaman hidup di situ, ada perjalanan hidup di situ, ada berjumpa dengan Tuhan di situ. Jadi bukan harta yang nomor 1, bukan keterkenalan nomor 1. Dan puluhan tahun yang lalu mereka juga, sekarang saya harus cerita, saya nggak tahu kenapa. Saya lagi di Israel, mereka berdua. Mungkin Bapak dan Ibu lupa, ingat ya Pak ya. Dia datang ke saya, saudara. Itu tahun-tahun 2000 berapa itu? 2000 gitu. 24 tahun yang lalu. Tetap sama. Pak Yohan, Ibu, oh iya saya lihat, siapa ini? Istri saya colek, istri saya langsung cubit-cubit. Ini orang terkenal. Saya bilang sampai di mana keterkenalan? Dia bilang,
Saya Pak Hari, Ibu. Oh iya aduh. Si goblok lupa. Terus mari Pak kita ke depan untuk kita ngobrol. Seorang Haritanu bisa mengobrol sama ini. Padahal yang tunggu tuh ribuan orang. Terus saya bilang, Pak, saya besok harus pergi ke Yerusalem. Sekarang saya buka nih dosa saya. Padahal bukan ke Yerusalem, saya mau jam 3 pagi itu mau ke Pantai Galilea. Kita lagi nginep di pinggir Galilea situ. Genesaret itu. Ya. Saya tuh mau mengalami yang Alkitab bilang tuh. Kira-kira jam 3 gitu, Yesus berjalan di atas air. Saya mau lihat gitu loh. Saya udah persiapkan di ini gitu. Jadi saya bilang, Pak, aduh saya ke Yerusalem. Bapak kemana? Dia mau ke Amerika, sudah jam 1. Di belakangnya saya lihat rombongan Paniko. Will you count to almarhum Dani Tumiwa itu semua ada di situ. Dan Willar Kantu bilang, Pak saya kenalkan dengan Paniko. Udah terima kasih. Saya lihat dia, saya nggak layak gitu loh. Maksud saya, aduh kita mau ngobrol apa ini ya? Mau ngobrol apa? Bisnis saya nggak bisa, gitu kan? Mau ngomong firman, terus saya tahu banget bahwa di belakang itu lagi liatin saya gitu. Saya cuma bilang, Pak saya punya urusan. Bener-bener saya jam 2 bangun, terus saya ada di pantai itu. Terus saya udah nangis 2 lewat seperempat di pinggir pantai itu. Saya lihat tengahnya nih. Kan ketika sampai di tengah kan. Jadi saya lihat dalam namanya, saya bisa lihat kayak sekelebat Yesus lewat gitu. Wah nggak ada saudara, yang ada justru waktu saya nangis tiba-tiba ada ibu-ibu tua bilang, my boy. Saya bilang, wah ini suara Yesus ini. Dan haleluya, my boy, why are you crying? Wah ini bukan Yesus nih. Karena dia nggak tahu kenapa gue nangis. Begitu saya buka mata, ya ampun ibu-ibu tua saudara. Umur 80 pegang saya. Kenapa kamu nangis? Ini cucu saya. Aduh dalam hati Tuhan. Gue lagi mau mendekat, kenapa ada yang ini? Dia kayaknya mengganggu konsentrasi saya. Akhirnya nggak jadi, saya cuma doa di situ, saya naik ke atas. Itu 20-an tahun yang lalu. Dan saya lihat bagaimana orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada karakteristik itu. Amin. Ya, walaupun dipakai, diberkati, tapi tetap bisa melayani orang lain, jadi berkat. Bahkan istri saya kemarin kembali WA Ibu Liliana, Bu, ini ada temen mau jadi bupati, ya. Dia datang ke hamba Tuhan, bagaimana caranya karena kita masih kekurangan kursi, dan dia bilang, iya hubungi anak saya. Saya bilang, wow, kan pengalamannya banyak, nggak 1, nggak 2, 5, 6, 7, berarti benar. Ini benar, bukan 1, 2 kali. Saudara, saya mau katakan buat saudara, saya tutup firman Tuhan ya. Hari ini ada 4 poin, hari ini 1 aja. Walk with God. Anda harus mengalami satu peristiwa dan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Memang waktu Anda jalan, nggak hanya cuma pemandangan indah, kadang dia turun, kadang dia naik. Saudara. Kadang kita berkeliling memutar. Tapi selama engkau bersama dengan Tuhan, aman. Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, selamanya selalu mendapatkan hal-hal yang baru, menyenangkan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman. No, hidup bergaul dengan Engkau. Kata bergaul tiap-tiap hari. Berarti dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang kita berjalan dengan manusia yang menurut anggapan kita orang terkenal, orang hebat. Kita sudah bangga. Tapi ada hal yang lebih membanggakan lagi. Ketika Anda berjalan bersama Tuhan. Anda bergaul bersama dengan Dia. Ada banyak hal yang Tuhan akan katakan kepada kita. Bahkan kita diberitahu oleh Tuhan. Hal-hal yang Dia ingin lakukan. He tells you what He's about to do. And He tells you what to do. Dia selalu memberitahu kepada kita apa yang akan Dia buat di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Terima kasih untuk Engkau Tuhan yang sehebat itu, yang sesempurna itu. Dan hari ini kami telah mendapatkan firman-Mu. Mendapatkan perhatian, diingat oleh Tuhan. Kami juga mau seperti itu, diingat oleh Tuhan. Dalam setiap aspek hidup kami, selalu diingat oleh Tuhan. Karena kami hidup mau menjadi orang yang benar dan tidak bercela. Artinya kami mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan.
rencanamu yang jadi, kehendakmu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaatmu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bahkan Kau berkati keluarga inti, keluarga besar mereka, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka. Bahkan Kau berkati pelayanan gereja mereka, keuangan finansial mereka, kesehatan mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.